Haji Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak sekalian, tadi saya lihat sebuah video. Dalam video tersebut ada seorang tokoh masyarakat Papua yang berpidato di lapangan terbuka, dihadiri kurang lebih 1.000 orang masyarakat. Beliau berkata, jangan ada yang merusak atau membakar bendera Israel di Indonesia ini. Karena kalau bendera Israel dibakar atau dirusak oleh orang di Indonesia ini, maka Papua pun terbakar. Ayo kita saksikan langsung videonya yang selengkapnya. Ini dia. Haji Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan. Supaya satu sama, ada keseimbangan di negeri ini. Saudara Bapak Ibu sekalian, apa yang saya bilang beberapa waktu yang lampau, semuanya itu terjadi. Kan saya sudah bilang, kalau pemerintah ini ya sangat menunjukkan, bahkan di sosial media ya sangat menunjukkan mendukung Palestina dengan begitu semangat dan berulang-ulang kali, bahkan mengutukin Israel. Ini akan terjadi masalah, saya sudah katakan. Karena di Indonesia ini ya, khususnya di Papua, Manado, di Tarutung, Tobasa, di Rote, di Kepa, di Atambua, bahkan sampai di Flores dan yang lain-lainnya ya, itu mereka sangat menghormati bendera Israel. Sebenarnya bukan karena mereka mendukung negara Israel, karena di bendera Israel itu ada yang namanya bintang Daud. Dia pakai bendera berlogo bintang Daud. Daud itu diyakini oleh orang Kristen, selain dia raja yang diangkat Tuhan, dan dia juga adalah nabi. Ada ayatnya. Ya. Jadi inilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang membuat orang-orang di daerah mayoritas Kristen itu mengibarkan bendera Israel sebagai balasan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Pulau Jawa yang mengibarkan bendera Palestina. Tapi kalau ada yang mengibarkan bendera Israel seperti Sapam ya, waktu dia melarang orang mengibarkan bendera Palestina di tempat dia bekerja, justru Sapam itu yang dipermasalahkan sampai dipecat gitu loh. Jadi makanya saya sudah katakan ini akan menjadi masalah kalau pemerintah nggak bijaksana ini ya. Sedangkan persoalan KKB belum selesai-selesai saudara. Itu pasokan senjata makin banyak masuk dan makin canggih-canggih senjata KKB. Ya, kenapa nggak bisa terselesaikan? Ya kalau pemerintah seperti ini terus, jangan sampai nanti Papua ini bagaimana ya? Ini yang saya selalu katakan kepada pemerintah ya. Saudara, kalau saya pribadi, saya sih tidak pernah katakan saya dukung Palestina, Israel, tidak. Saya kan orang pelayanan, inilah pelayanan kami. Puasa, Tuhan Yesus jangan sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu ini tutup hanya karena kekurangan dana, kekurangan uang. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau maha kuasa. Engkau yang punya segala kuasa di sorga, di bumi. Sepatah kata Tuhan kata semua jadi. Karena aku percaya, aku menyembah Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang tidak pernah gagal. Dia pasti menolongku.
Haleluya. 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 Buktinya lihat. Ya kan? Hidup saya dipelihara Tuhan. Haleluya. Dulu cita-cita saya mau jadi tentara. Ya, kebetulan tuh banyak tentara tadi berdiri lihat kita di sini itu. Iya. Saya pingin jadi tentara itu memang lagi banyak tentara tadi. Ada 6 orang tuh. Tapi sekarang lagi arah ke sana. Tadi arah kemari terus. Mungkin dia penasaran nih. Ini mau nyampaikan firman apa? Ataupun ngapain orang ini kumpul duduk-duduk ya. Jangan sampai ini kelompokan ex teroris. Haleluya. Tapi saya yakin ya, Roh Kudus menjamah dia sehingga dia tahu, oh, orang ini memuji menyembah Tuhan, jangan diganggu, biarkanlah mereka memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Loh, buat siapa lagi? Ya, anak kecil ini belum dapat. Oh, belum. Oh, belum. Hah? Oh ya itu. Udah, harusnya udah. Tangan bagus ya. Udah ya. Udah, itu dulu. Itu tuh. Orang dewasa ini air kasih. Seharusnya cukup. Iya lebih nih Bu. Iya, orang 90 kan. Orangnya cuma mana ada 90. Ya, ada tuh. Nah, nggak mungkin nggak cukup. Itu Martin. Ini pelayanan kami ini saya buka pelayanan ini sudah 5 tahun. 5 tahun itu kurang lebih sudah 1.000 orang ya yang percaya Yesus, yang dulunya nggak percaya Tuhan jadi percaya Yesus. Ya luar biasa ya. Kita di sini melayani betul-betul kita berkorban ya, tenaga, pikiran, uang dan seterusnya dan sebagainya. Bayangkan ya, bukan hanya rohaninya, jasmaninya juga kita harus dukung mereka karena mereka masih menganggur, tidurnya di kolong jembatan. Saudara, kenapa saya katakan sudah 1.000 orang yang percaya Yesus, tapi kok ini nggak sampai 1.000, biar saya kasih tahu ya. Jadi biasanya mereka yang sudah dengar firman Tuhan, kita ajarkan bahwa Yesus itu dahsyat, luar biasa, maha kuasa, mari kita doa puasa, percaya dan Tuhan pasti memberkati. Yang setia, yang betul-betul taat dan setia melakukan itu, mereka dapat mujizat. Mereka dapat pekerjaan di pabrik, di Cikarang, di Karawang, di Depok. Nanti datang lagi yang baru. Begitu lagi, dapat kerjaan lagi, datang lagi yang baru. Ini aja belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Gitu loh. Kalau dikumpulkan, saudaraku yang saya kasih, ini bisa ribuan yang seperti ini di Jakarta. Oleh karena itu, saya minta ya kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita bantu orang kecil saja ya. Banyak orang susah, banyak orang yang miskin, makan pun sulit, tidak punya tempat tinggal, tinggal di kolong jembatan. Itulah yang kita layani, yang kita doakan. Ya, daripada kita ribut ya, yang satu pro Palestina, yang satu pro Israel. Oke? Kita tundukkan hati pikiran kita, kita berdoa. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus atas kami semua. Pulihkan Indonesia, biar Indonesia dipenuhi damai Kristus. Tidak ada ribut golongan yang pro Palestina dan golongan yang pro Israel. Kami adalah Indonesia. Tuhan Yesus berkati pelayanan gereja tanpa tembok 1.000 pintu. Dan tangan-tangan yang sudah mendukung pelayanan ini Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.